Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suzy Hermayani dari kelas 10D dengan NIM S1C02510126. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Alkisah. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja dan ratu yang menantikan putri kelahiran pertama mereka. Penantian itu tidak sia-sia karena sang ratu melahirkan putri yang sangat cantik. Kulitnya berwarna putih, seputih salju, bibirnya kemerahan, dan rambut yang hitam berkilau. Namun, suatu hari, sang ratu terserang penyakit yang membuatnya tidak dapat hidup lebih lama lagi. Setelah kematian sang ratu, tidak beberapa lama, raja kembali menikah dengan seorang perempuan yang cantik, namun aslinya dia seorang penyihir yang jahat. Ia menjadi ratu yang sangat sombong dan tidak peduli kepada rakyat. Setiap hari, dia selalu bercermin dan selalu bertanya di cermin ajaib. "Wahai cermin ajaib, siapakah perempuan paling cantik di negeri ini?" Jika sebelumnya cermin ajaib mengatakan bahwa penyihirlah yang paling cantik, namun kali ini jawabannya berbeda. "Putri Salju adalah perempuan paling cantik di negeri ini," ucap sang cermin. Penyihir jahat sangat marah sekali. Tidak butuh lama, ia segera mencari cara untuk menyingkirkan Putri Salju. Ia tidak ingin ada perempuan yang menyaingi kecantikannya. Penyihir memanggil pemburu dan menugaskannya untuk membuang Putri Salju ke hutan. Pemburu itu pun mematuhi perintah tersebut. Tanpa sepengetahuan sang ayah, Putri Salju dibuang ke hutan yang jauh dari kerajaan. Di sana, Putri Salju menangis ketakutan. Namun, ia tetap berjalan mencari tempat berlindung. Langkah Putri Salju terhenti saat ia menemukan rumah kecil di hutan. Ia segera masuk ke dalamnya dan sangat bahagia menemukan banyak makanan serta tempat beristirahat. Ternyata pemilik rumah itu adalah 7 kurcaci. Mereka terkejut saat menemukan makanan mereka hilang tanpa sisa dari meja makan. Salah satu kurcaci menemukan Putri Salju di dalam kamar mereka. Putri Salju meminta maaf dan memperkenalkan dirinya kepada para kurcaci. Mereka pun bersahabat. Sementara itu, penyihir jahat di kerajaan kembali bercermin dan menanyakan, "Siapa yang paling cantik di negeri ini?" Namun, ia menjadi sangat marah ketika Putri Salju masih menjadi perempuan paling cantik di negeri ini. Karena kemarahan itu, penyihir jahat segera mencari cara untuk membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Ia pun berpikir untuk membunuh Putri Salju dengan apel yang beracun. Keesokan harinya, penyihir jahat pergi ke hutan mencari Putri Salju. Dari kejauhan, menemukan Putri Salju sedang bercengkrama dengan para kurcaci di halaman rumah mereka. Setelah memastikan para kurcaci pergi mencari bahan makanan, penyihir jahat mengubah penampilannya menjadi nenek tua pun segera menemui Putri Salju. "Ada yang saya bisa bantu, Nek?" Putri Salju yang cukup terkejut menemukan seorang nenek yang mengetuk rumah itu pun keluar. Nah, lalu si nenek pun menawarkan sebuah apel untuk Putri Salju.
Tanpa rasa curiga, Putri Salju memakan apel pemberian penyihir jahat itu. Setelah ia menelan satu gigit, Putri Salju pingsan begitu saja. Penyihir jahat tersenyum, puas melihat Putri Salju tidak sadarkan diri. Ia segera pergi, kembali ke kerajaan dengan penuh bahagia. Sesampainya di kerajaan, penyihir jahat itu sangat bahagia dengan jawaban cermin ajaib yang mengatakan bahwa dirinya lah yang paling cantik di negeri ini. Di hutan, 7 kurcaci panik menemukan Putri Salju yang tidak sadarkan diri. Mereka pun membawa Putri Salju ke tempat tidur. Tidak ada yang bisa dilakukan. Putri Salju tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia terbangun lagi. Beberapa hari kemudian, Putri Salju tidak sadarkan diri karena memakan apel beracun. Namun, seorang pangeran dari kerajaan seberang sedang berburu di hutan. Ia secara tidak sengaja menemukan rumah kecil para kurcaci. Pintu yang tampak terbuka sedikit membuat pangeran penasaran. Dari celah pintu, ia melihat banyak lilin yang menyala. Pangeran sangat terkejut sekaligus penasaran melihat seorang perempuan cantik berbaring. Karena penasaran, pangeran mendekat ke arah Putri Salju. Ia meraih tangan Putri Salju yang dingin begitu saja dan menciumnya. Para kurcaci yang kembali ke rumah marah melihat pangeran memegang tangan Putri Salju. Namun, ternyata hal yang dilakukan oleh pangeran membuat sang putri terbangun dari tidurnya. Di istana, ketika sedang bercermin, penyihir jahat sangat terkejut mendengar cermin ajaib kembali menjawab bahwa Putri Saljulah yang paling cantik. Karena sangat marah, ia pun membanting cermin ajaib hingga cermin itu pecah belah. Tidak lama setelahnya, ia pun pergi dan memilih untuk melarikan diri. Sekian itu saja cerita dari Putri Salju dan 7 kurcaci.